Kisah dibuka dengan seorang gadis bernama Dandelion. Anjir, susah namanya coy. Kita sebut saja Siti lah. Dimana dia bertemu dengan seorang yang akan menjadi lawannya. Orang itu pun tak menyangka mereka akan bertarung di tempat umum. Dengan senyuman manis, Siti menyapa orang yang akan menjadi lawan. Tapi senyuman manis itu langsung berubah saat Siti berkata, "Bagaimana kalau kita mulai sekarang?" Mereka berdua pun saling mengepalkan tangan untuk memulai pertarungan. Meskipun di sekeliling mereka begitu banyak orang, mereka berdua dengan ganas langsung maju satu sama lain. Tapi scene berpindah ke orang yang akan menjadi MC pada cerita kita kali ini. MC kita kali ini bernama Foyo Shigaraki. Dia sebenarnya bekerja sebagai kurir makanan. Pada saat itu dia mengantarkan pesanan pada seseorang di suatu tempat. Tapi dengan brengseknya, pria itu menolak pesanan yang diantar oleh Shigaraki. Dia berdalih kalau pesanan itu bukan pesanannya. Tentu itu membuat Shigaraki kebingungan. Shigaraki pun berdalih kalau restorannya menerima pesanan pada alamat yang sama. Shigaraki pun meminta orang itu untuk menghubungi restoran. Tapi bukannya berbicara secara baik-baik, pria itu malah mencengkram kerah baju dari Shigaraki. Alhasil makanan itu pun hampir terjatuh. Tapi dengan cepat Shigaraki mencoba untuk menyelamatkan makanan itu. Karena jika tidak, mungkin Shigaraki akan dipotong gaji. Alhamdulillahnya Shigaraki berhasil menangkap makanan yang terjatuh itu. Setelah itu, pada suatu sore, di mana Shigaraki bertemu dengan anaknya di suatu restoran. Anaknya pun menanyakan kenapa pipi ayahnya terlihat lebam. Shigaraki yang tidak ingin membuat anaknya khawatir, dia beralasan kalau dirinya terpleset. Anaknya pun kemudian sedikit menceramahi ayahnya untuk tidak memaksakan diri. Diceramahi seperti itu oleh anak perempuannya, Shigaraki hanya terdiam tidak berdaya. Untuk mencairkan suasana, Shigaraki pun bercanda dengan anaknya. Lalu Shigaraki menanyakan apakah anaknya tidak masalah jika mereka bertemu di restoran keluarga. Padahal mereka sudah lama tidak bertemu. Bisa saja Shigaraki membawa Haruka ke tempat yang dia mau. Haruka pun tersenyum dan tidak mempermasalahkan itu. Haruka hanya ingin berbicara dengan ayahnya. Shigaraki pun tersenyum karena dia memiliki anak yang begitu baik. Dan Shigaraki merasa menjadi ayah yang paling beruntung. Malam harinya Shigaraki pun mengantarkan Haruka ke tempat ibunya. Dimana kini kita ketahui kalau Shigaraki dan istrinya kini telah bercerai. Setelah sampai di depan rumah, mereka pun disambut oleh ibu Haruka. Ibu Haruka meminta Haruka untuk masuk duluan karena dia ingin berbicara dengan ayahnya. Haruka pun setuju dan akhirnya masuk. Setelah Haruka masuk, ibunya bertanya kepada Shigaraki, "Apakah Haruka mengatakan tentang masa depannya kepadamu?" Shigaraki pun menjawab kalau Haruka tidak mengatakan apa-apa tentang masa depannya. Ibu Haruka berkata kalau Haruka ingin melanjutkan sekolah ke Universitas Seni. Itulah mengapa dirinya ingin berbicara dengan Shigaraki. Itulah mengapa alasan kita butuh uang. Tentu perkataan itu cukup membuat Shigaraki kaget. Shigaraki pun menanyakan berapa uang yang dibutuhkan. Ibu Haruka membalas, ada beberapa ujian yang harus dilakukan oleh Haruka. Jadi setelah ditotal-total, mereka membutuhkan 3 juta yen. Setelah itu, Shigaraki pun kembali ke rumahnya. Di jalan sejenak dia berpikir, Haruka tidak pernah menceritakan kalau dia ingin ke Universitas Seni. Apa mungkin dia berpikir kalau aku akan menentangnya? Walaupun kami bercerai, dia masihlah putriku. Dia bisa saja meminta itu kepadaku. Tapi aku rasa tidak. Wajar saja. 3 juta yen tidak mungkin aku bisa menyiapkan itu. Kenyataan kalau dirinya masih belum menjadi ayah yang baik tentu membuat Shigaraki kesal. Tapi sebelum dia sampai ke rumahnya, dia melihat di sebuah taman, di mana terlihat segerombolan berandalan yang sedang mengganggu wanita. Ternyata wanita itu adalah Siti. Shigaraki pun berpikir apakah mereka sedang bertarung. Sejenak Shigaraki memang berpikir untuk menolong Siti. Tapi akhirnya dia memilih untuk mengabaikannya. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Shigaraki, Siti itu sangat mirip usianya dengan Haruka.
Berpindah ke arah Siti, dia sangat heran karena tidak mendapatkan informasi tentang mereka bertiga. Laki-laki baju putih berkata kepada Siti, "Hah, apa kau takut sekarang melawan kami bertiga?" Tentu perkataan itu tidak membuat Siti gentar. Cuma kalian itu tidak akan cukup. Tapi mereka dikejutkan dengan seorang yang berteriak pada mereka. Orang itu adalah Shigaraki yang akhirnya memutuskan untuk membantu Siti. Dengan tubuh bergetar, Shigaraki berkata, "Hei kalian berhentilah, jelas-jelas gadis itu tidak ingin diganggu." Mereka pun kaget dengan apa yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak satu ini. Begitu juga dengan Siti yang merasa keheranan, padahal mereka tidak saling kenal. Sementara Shigaraki hanya pasrah meskipun dia akan dihajar, yang penting dia sudah mencoba untuk menyelamatkan gadis itu. Para berandalan itu pun mulai menghampiri Shigaraki dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Jika Shigaraki tidak pergi, maka mereka menantang Shigaraki untuk bertarung. Mendapatkan sebuah tantangan, raut wajah Shigaraki langsung berubah. Tatapan mata yang semula mencerminkan ketakutan sekarang berubah menjadi tatapan binatang buas. Shigaraki pun membalas, "Bertarung ya. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan." Itu pun heran kenapa bapak-bapak satu ini mau melakukannya. Mendapatkan jawaban seperti itu dari Shigaraki langsung membuat pria baju putih tersenyum. Tiga berandalan itu pun kemudian tertawa dengan sangat keras. "Hei pak, apa kau serius akan melakukan ini? Memangnya kau pernah bertarung?" Shigaraki pun membalas kalau dirinya belum pernah bertarung sama sekali. Mendengar jawaban seperti itu, Siti pun bergumam, "Waduh, sepertinya udah gak ada harapan nih." Sementara dengan pria baju putih, dia pun semakin sombong. Dengan tertawa, pria itu pun berkata, "Kalau begitu, ini pertama kalinya bagimu ya. Oke lah, aku maju." Pria itu pun langsung maju dan akan menghajar Shigaraki. Tapi apa yang terjadi? Bam! Satu pukulan mendarat telak di perut pria baju putih. Sontak saja semua orang langsung terkejut. Pria putih yang merasakan pukulan luar biasa dari Shigaraki langsung berlutut. Bukan hanya berlutut, dia pun langsung tumbang hanya dengan sekali pukul. Mendapati rekannya yang tumbang dalam sekali pukul langsung membuat pria baju hitam tidak terima. Dia pun mencoba mencengkeram bahu Shigaraki. Tapi yang terjadi, Shigaraki malah meraih kitok milik pria baju hitam. Setelah itu Shigaraki langsung menarik pria itu dan menghantam menggunakan lututnya. Satu berandalan lagi kembali dihancurkan oleh Shigaraki. Tersisa satu berandalan lagi yang mencoba menyerang Shigaraki. Dia pun mencoba menghajar Shigaraki menggunakan tinjunya. Tapi terlihat Shigaraki masih sangat santai menghadapi serangan pria itu. Tapi saat itu Shigaraki langsung menghilang. Tentu kejadian itu membuat pria satu ini merasa kebingungan. Bagaimana bisa bapak-bapak satu ini menghilang? Begitu juga dengan Siti yang sangat kaget dengan gerakan dari Shigaraki. Ternyata Shigaraki sudah berada di bawah dan akan melakukan sebuah takelan. Gerakan seperti itu tentu tidak dapat dilakukan oleh amatir, tentu saja membuat Siti kaget. Kini Shigaraki pun sudah berada di posisi yang siap menghajar berandalan satu ini. Wajah yang sebelumnya songong dan meremehkan Shigaraki kini berubah menjadi wajah ketakutan. Berandalan itu pun mohon ampun pada Shigaraki yang akan menghajarnya. Shigaraki pun menghentikan pukulannya tepat di depan wajah dari sang berandalan. Shigaraki hanya memberikan sebuah sentilan untuk memberi berandalan itu pelajaran. Dengan wajah yang mengerikan, Shigaraki mengatakan kepada pria berandalan itu, "Kalau ini pertarungan, perlukah aku memukul lebih keras?" Melihat ekspresi yang mengerikan dari Shigaraki, berandalan itu langsung tidak setuju. Pada akhirnya Shigaraki membiarkan berandalan itu pergi. Tapi dia dikejutkan dengan Siti yang tiba-tiba berada di belakangnya. Siti berkata, "Hei Patwa, kau menipuku. Aku belum pernah bertarung." "Helah, pembohong." Siti pun menduga kalau Shigaraki adalah salah satu pemimpin dari sebuah geng. Tentu saja Shigaraki menolak apa yang dikatakan oleh Siti. Shigaraki menjelaskan kalau itu memang pertarungan pertamanya. Tapi Shigaraki menjelaskan kalau waktu muda dia pernah bertarung di MMA. Siti tidak peduli dengan masa lalu dari Shigaraki. Dia pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada Shigaraki. Shigaraki pun hanya tersenyum malu karena dirinya tidak melakukan apa-apa.
Tapi dia dikejutkan karena Siti malah meminta uang sebesar 50.000 yen. Tentu saja Shigaraki kaget dan menanyakan apa maksud Siti. Siti lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shigaraki. Yang seharusnya bertarung melawan mereka adalah dirinya, dan dia berhak mendapatkan 50.000 yen. Itu karena ada orang yang mau membayar karena mau menonton video pertarungan. Shigaraki pun kaget bagaimana bisa pertarungan bisa berubah menjadi uang. Mendengar perkataan dari Shigaraki membuat Siti tersenyum. Ia lalu mengungkapkan, aku bisa meminjamkanmu 150.000 yen. Tapi ada sesuatu yang penting yang harus kutanyakan. Kupikir kau membantuku ya Pak Tua. Tapi sebenarnya kau menikmati pertarungan itu bukan? Mendengar pertanyaan dari Siti membuat Shigaraki terkejut. Siti berkata seperti itu saat dia melihat ekspresi dari Shigaraki saat bertarung. Siti merasa kalau Shigaraki sedang mengalami hal-hal buruk belakangan ini, dan dia melepaskan stres itu dengan bertarung. Dengan ekspresi panik, Shigaraki mencoba menolak apa yang dikatakan oleh Siti. Lalu Siti bertanya apakah Patua di depannya ingin mendapatkan uang dengan bertarung. Jika dia kuat, dia bisa membuat banyak uang. 50.000 atau 100.000 itu tidak masalah. Perkataan dari Siti langsung membuat Shigaraki teringat dengan biaya kuliah dari Haruka. Shigaraki dia kembali menanyakan kepada Siti, apakah benar jika bertarung bisa mendapatkan uang? Terlebih lagi penghasilannya bisa sampai ratusan ribu, itu benar-benar sulit dipercaya. Melihat Shigaraki yang pesimis membuat Siti berniat untuk meninggalkannya. Tapi di sana Shigaraki kembali teringat dengan Haruka. Pada akhirnya Shigaraki memutuskan untuk mengejar Siti dan meminta Siti untuk mengajari segalanya tentang pertarungan. Karena situasi saat ini Shigaraki tidak punya pilihan demi agar bisa membiayai kuliah dari Haruka. Melihat Shigaraki membuat Siti langsung tersenyum, sepertinya dia merencanakan sesuatu. Siti pun kemudian menjelaskan kalau ada aplikasi bernama Kenkao. Di aplikasi itu memasangkan orang-orang yang ingin bertarung, dan mereka yang berhasil memenangkan pertarungan akan mendapat hadiah yang besar. Tapi Shigaraki merasa bingung siapa yang akan membayar pertarungannya. Kemudian Shigaraki mendapat penjelasan dari Siti. Kalau video pertarungan di aplikasi Kenkao akan di-streamingkan, mereka juga akan mendapat hadiah dari para penonton. Dan bagi mereka berdua, tempat ini adalah surga. Itu karena mereka dapat menikmati nikmatnya rasa dari pertarungan. Tapi Shigaraki tetap saja mengelak kalau dia tidak menikmati pertarungan sama sekali. Dan dia hanya terpaksa akan mengikuti pertarungan. Siti pun pada akhirnya mengakhiri penjelasannya. Kemudian dengan wajah bengis dia akan melakukan tes kepada Shigaraki. Shigaraki yang bingung menanyakan tes seperti apa yang Siti maksud. Siti lalu menjelaskan untuk masuk ke Kenkao, kau harus direkomendasikan. Oleh karena itu, Siti akan menguji Shigaraki cocok atau tidak. Siti mengerti kalau Shigaraki itu kuat di mixed martial art. Tapi apa yang akan dialami oleh Shigaraki sekarang adalah bertarung. Itu tidak akan selalu 1 vs 1 atau face to face. Bertarung benar-benar sangat berbeda dengan martial art. Seseorang yang lemah, mereka hanya akan menjadi samsak dalam aplikasi ini. Setelah mendengar penjelasan dari Siti, Shigaraki pun setuju dan akan belajar kepadanya. Kemudian Siti menunjukkan ponselnya dan akan menunjukkan sebuah situs yang bagus untuknya. Tapi yang terjadi selanjutnya, Siti malah mengepalkan tangan dan berniat untuk memukul Shigaraki. Beruntung Shigaraki di sana masih mampu menyadari serangan dari Siti. Shigaraki yang cukup terkejut, dia pun mencoba menjaga jarak dari Siti. Sementara Siti memuji Shigaraki yang mampu menghindari itu. Tidak ingin membiarkan bapak-bapak di depannya istirahat, Siti pun langsung melesat maju untuk menyerang. Siti meminta Shigaraki untuk menghindari serangannya kali ini. Shigaraki pun mencoba bersiap dengan meletakkan tas yang sedang digendongnya. Siti pun melakukan sebuah tendangan ke arah Shigaraki. Meskipun begitu, Shigaraki masih mampu menangkis tendangan darinya. Merasakan kekuatan luar biasa dari Siti, Shigaraki merasa kalau Siti bukanlah gadis biasa.
Tapi tiba-tiba saja Siti langsung menghilang dari hadapan Shigaraki. Tentulah itu membuat Shigaraki sangat terkejut. Apalagi dengan cepat kini Siti telah muncul di belakangnya. Siti langsung melakukan kuncian leher yang membuat Shigaraki mulai kehilangan nafas. Siti pun sangat yakin kalau pertarungan kini telah berada di pihaknya. Dan Shigaraki jelas tidak akan mampu lagi untuk melawan. Di sana tubuh Shigaraki mulai bergetar akibat dirinya yang mulai kehilangan nafas. Siti pun berkata kepada Shigaraki, "Apa kau pikir serangan kejutan itu adalah tindakan pengecut? Apa yang sedang mereka lakukan sekarang adalah bertarung. Ada begitu banyak orang yang bahkan dapat melakukan lebih buruk dari ini." Menurut Siti, Shigaraki adalah orang baik. Maka dari itu dia akan sedikit santai melawannya. Sementara dengan Shigaraki, dia terus menguatkan diri untuk tidak pingsan. Itu karena jika dirinya pingsan maka dirinya akan kalah. Dan dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk Haruka. Shigaraki terus berusaha untuk melawan kuncian dari Siti. Sementara dengan Siti cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh Shigaraki. Tapi menurutnya itu percuma saja. Semakin melawan maka kunciannya akan semakin kuat. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Shigaraki selanjutnya membuat Siti cukup kaget. Di mana Shigaraki membawa tubuh Siti untuk berlari ke suatu tempat. Untuk tindakan seperti itu membuat Siti heran. Siti pun menduga kalau Shigaraki mulai kehabisan oksigen. Tapi ternyata tujuan dari Shigaraki menuju ke arah tiang di taman itu. Tentu melihat itu membuat Siti panik. Siti pun mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Shigaraki. Sementara dengan Shigaraki, dia pun tidak peduli dan terus menuju ke arah tiang itu. Benar saja dia berniat untuk menghantamkan kepala Siti ke arah tiang yang berada di sana. Tiang semakin dekat dengan kepalanya membuat Siti semakin ketakutan. Dan pada akhirnya Siti memutuskan untuk melepaskan kunciannya dari Shigaraki. Shigaraki pun cukup lega karena dirinya kini kembali bisa bernafas. Dia kemudian menoleh ke arah Siti untuk melihat keadaannya. Terlihat di sana Siti masih syok dengan apa yang akan dilakukan oleh Shigaraki kepadanya. Dia pun berkata kepada Shigaraki, "Apa kau berniat untuk menghabisinya? Kau benar-benar lebih berbahaya dari apa yang aku pikirkan." Shigaraki pun hanya tersenyum karena hanya itu yang dia pikirkan agar Siti mau melepaskan kunciannya. Tapi Siti tidak peduli dengan tindakan dari Shigaraki. Orang yang semakin berbahaya akan semakin bagus untuk bertarung. Maka dari itu Siti mengatakan kalau Shigaraki telah lolos tes dan dia akan mendaftarkannya ke Kenko. Lalu Siti berjalan mendekat ke arah Shigaraki. Dia mengatakan kalau Shigaraki tidak mengerti apapun tentang Kenko. Maka dari itu dirinya akan mengajari Shigaraki mulai dari sekarang. Siti pun sedikit menggoda Shigaraki dengan memegang pipinya. Tapi reaksi Shigaraki malah bertindak seperti anak kecil. Dia juga meminta Siti untuk menjaga dirinya. Tentu sikap dari Shigaraki membuat Siti heran. Padahal dirinya sedang digoda oleh gadis muda, tapi Shigaraki malah tidak bereaksi sama sekali. Tapi Siti masa bodoh dengan itu. Yang jelas kemampuan dari Shigaraki sudah tidak diragukan lagi. Menurut Siti, fatwa di hadapannya pasti akan sangat berguna. Dan dia berniat untuk menjadikan Shigaraki pion agar pertarungannya terus menang. Sementara dengan Shigaraki dengan wajah bersemangat, dia meminta Siti untuk melakukan yang terbaik. Siti terlihat terkejut saat mendengar cerita dari Shigaraki, yang mana Siti baru mengetahui bahwa seorang bapak-bapak di depannya adalah seorang profesional pada masa mudanya. Siti pun sangat mengenal olahraga itu, tapi dia tidak pernah mendengar nama Fuyu Shigaraki. Shigaraki pun mewajarkan itu, karena Shigaraki terluka pada pertarungan pertamanya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Siti pun menanyakan apakah Shigaraki kalah. Shigaraki menjawab secara teknis mereka seri. Siti pun menyayangkan Shigaraki yang pensiun dini. Wajar saja jika ekonomi Shigaraki kali ini sedang sulit. Lalu beberapa saat kemudian Shigaraki pun telah mendapatkan lawan, di mana terlihat sekarang Siti yang akan menjadi kameramen. Dalam hati Siti pun menyayangkan
karena lawan Shigaraki terlalu berlebihan. Walaupun dirinya adalah seorang profesional pada masanya, tapi tetap saja Shigaraki hanya memiliki catatan 1 kali seri. Sementara lawannya bernama Makimoto, dia mempunyai riwayat 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Terlebih lagi sekarang dia masih dalam masa prima. Jujur saja ada kemungkinan 99% om-om satu ini akan kalah. Dan 1% kemungkinan kemenangan adalah kalau Makimoto masih meremehkan Shigaraki yang merupakan seorang bapak-bapak tua. Makimoto terlihat begitu semangat setelah melihat lawannya adalah seorang bapak-bapak, serta meminta kepada Shigaraki untuk segera mulai. Sementara dengan City, dia mensimulasikan dalam pikirannya Shigaraki akan mendapat kemenangan jika dia dapat mendaratkan serangan balik pada serangan pembuka ini. Makimoto pun mulai menyerang menggunakan tinjunya, dan di sanalah kesempatan yang dimaksud oleh City. Tapi City kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Shigaraki, di mana dirinya hanya terdiam melihat serangan itu. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan, di mana Shigaraki menangkis tinjuan dari Makimoto. Setelah berhasil melakukan itu, Shigaraki pun bergerak mundur untuk menjaga jarak mereka. Sementara Makimoto di sana berpikir dan melihat tangannya yang memar. Sebuah teknik di mana menangkis menggunakan pukulan. Makimoto pun sadar kali ini lawannya bukanlah pemula. Menyadari itu, Makimoto pun mulai serius dengan pertarungan kali ini. Sementara dengan City, dia sangat kecewa dengan Shigaraki, dan kali ini dia memprediksi kalau nasib Shigaraki sudah tamat. Menunjukkan teknik sudah membuat lawannya waspada sekarang. Kesempatan menang Shigaraki sekarang cuma 0%. City pun hanya berharap kalau om-om di depannya ini tidak terluka parah. Tapi Shigaraki malah tersenyum dan berkata kalau itu menakjubkan. Tentu perkataan dari Shigaraki membuat Makimoto heran. Shigaraki menjelaskan, "Chip tadi itu panjang dan cepat. Aku tidak akan mengerti jika aku tidak merasakannya sendiri." Sementara City di sana heran. Woi, om, ini lagi tarung loh ini loh. Shigaraki pun mengingat pada masa mudanya, di mana pada saat itu di gym Shigaraki merasakan hal yang sama, di mana dia memukul dan dipukul, sakit dan juga sulit. Dan City dibuat heran dengan ekspresi wajah dari Shigaraki. Shigaraki di sana mencengkram dadanya dan tersenyum lalu mengatakan kalau rasanya begitu sangat menyenangkan. Tentu melihat ekspresi dari Shigaraki membuat City heran. Sepertinya agak gelo ini bapak-bapak satu ini. Perkataan Shigaraki tidak digubris oleh Makimoto. Dia berkata kepada Shigaraki untuk tidak berbicara omong kosong. Lalu Makimoto meminta Shigaraki untuk diam dan melesat maju sambil melayangkan sebuah pukulan. Pukulan itu pun kini sudah berada tepat di depan wajah dari Shigaraki. Tapi ternyata pukulan itu hanyalah sebuah pukulan tipuan. Dan Makimoto menggunakan tangan kanannya untuk memukul Shigaraki dengan keras. Itu pun cukup panik dengan teknik yang dilakukan oleh Makimoto. Dia pun sampai tidak tega melihat Shigaraki akan dihajar oleh Makimoto. Tapi setelah City membuka tangan yang menutupi matanya, dia malah melihat Shigaraki yang mendaratkan uppercut ke wajah dari Makimoto. Serangan yang begitu cepat membuat Makimoto sampai tidak sadar kalau dirinya telah dipukul. Dia pun masih sangat kebingungan. Apa Pak Tua ini melakukan serangan balik? Tapi pikiran itu langsung berhenti saat melihat Shigaraki mulai menyerang. Tidak ingin diam saja, Makimoto pun akan melakukan sebuah takedown. Dia berniat untuk menjatuhkan Shigaraki dan mengulur waktu agar dirinya pulih. Dengan tubuh yang lebih kecil dari lawannya, Shigaraki pun mulai terlempar oleh Makimoto. Makimoto pun tersenyum dan mengatakan kalau dia akan menjatuhkan Shigaraki. Tapi yang terjadi selanjutnya mengejutkan Makimoto, di mana Shigaraki malah melakukan sebuah kuncian pada lehernya. Kuncian itu diperkuat oleh Shigaraki dengan mengaitkan kaki ke tubuh Makimoto. City pun juga begitu sangat terkejut dengan teknik yang sedang dilakukan oleh Shigaraki.
di mana kini Shigaraki terus melakukan teknik yang bernama front cock. Teknik yang digunakan untuk memutus aliran oksigen pada musuhnya. Pergerakan yang begitu cepat dari Shigaraki membuat City menduga kalau Shigaraki telah menduga kalau dirinya akan terkena sebuah tekelan. Dan dengan cepat Shigaraki menggunakan teknik kuncian itu. Sementara Makimoto di sana sudah tidak dapat meloloskan diri lagi. Dia hanya kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi belum sempat mencerna apa yang terjadi, Makimoto mulai kehilangan kesadaran. Sementara dengan City, dia mulai mentelaah dan mendetail apa yang dilakukan oleh Shigaraki. Di mana pertama-tama Shigaraki menyaksikan serangan dari lawannya. Kemudian dia melakukan serangan balik, lalu membaca takelan putus asa dari lawannya dan melakukan kuncian front cock. Om-om ini benar-benar melampaui batas di mana seorang profesional yang masih aktif. Tentu apa yang dilakukan oleh Shigaraki membuat seluruh tubuh City bergetar. Dia benar-benar begitu sangat semangat dengan pertarungan yang sedang dipromosikannya. Sementara dengan Makimoto yang sebelumnya meremehkan Shigaraki, kali ini mulutnya mulai berbusa karena sudah pingsan. City yang berperan sebagai bisa dibilang wasit ya. Dia pun menghentikan Shigaraki karena pertarungannya sudah usai. Makimoto sekarang sudah pingsan dan pertarungan telah berakhir. Dan pemenangnya adalah Fighting Uncle. Anjir, keren banget tuh julukan itu, Fighting Uncle tuh. Yang mana The Fighting Uncle berhasil mengalahkan musuhnya dalam waktu 21 detik menggunakan teknik front cock lah. Gak bisa bahasa Inggris bro, maaf ya. Lalu Shin memperlihatkan seorang yang melihat pertarungan dari Shigaraki, yang mana pertarungan dari Shigaraki membuatnya bernostalgia. Dia mengakui kalau Shigaraki memang masih tingkat atas. Dan akhirnya dirinya menemukan Shigaraki. Orang itu merupakan legenda hidup dari MMA. Dia bernama Yuki Oi, yang memiliki rekor 50 kemenangan dan belum pernah kalah sama sekali sejak debutnya. Dia juga merupakan juara WFC Jepang pertama, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Lalu pada konferensi pers, ada wartawan yang menanyakan, dari 50 kemenangannya, siapakah lawan terkuatnya? Yuki menjawab, ada begitu banyak monster di dunia MMA. Tapi lawan terkuatnya dia hanya memikirkan satu nama. Tapi Shin berpindah dahulu ke arah City dan juga Shigaraki. Terlihatlah mereka yang merayakan kemenangan pertama Shigaraki. City pun tidak lupa mengucapkan selamat kepadanya. Shigaraki pun membalas terima kasih dari City. Tapi menurut City itu sekarang tidak penting bro. Yang penting sekarang ayo minum hammer, jangan. Tidak patut dicontoh ini bro. Tapi City sangat terkejut saat Shigaraki merampas minuman dari tangannya. Shigaraki tidak dapat membiarkan anak di bawah umur untuk meminum hammer bro. Shigaraki pun meminta City untuk jujur, dia ini seorang wanita dewasa atau masih anak-anak. Tentu saja pertanyaan itu membuat City kesal. Memangnya kenapa jika wanita dewasa memakai seragam pelaut? Shigaraki pun tidak menyalahkan apa yang dipakai oleh City. Dia hanya menanyakan umur. Dan pada akhirnya Shigaraki mengizinkan City untuk minum setelah tahu dia adalah seorang wanita dewasa. Setelah minum-minum, muka City pun menjadi abang ireng. Tapi dia tidak lupa untuk memberikan upah sebesar 50.000 yen kepada Shigaraki. Ya, jika dirupiahkan itu sekitar 5.500.000 sampai 5.600.000 lah kayaknya. City pun mengatakan dia mengambil setengah bagian sebagai biaya produser. Tentu saja itu membuat Shigaraki bertanya, apa maksud perkataan City? City pun menjelaskan, kan kau adalah bisnis popularitas. Mempromosikan player baru sama saja pentingnya dengan menjadi kuat. City pun meminta Shigaraki untuk menyerahkan tugas itu kepadanya. Meski Shigaraki telah mendapatkan uang sebesar 50.000 yen, mukanya terlihat muram.
Siti pun bertanya, "Om, kenapa mukanya muram? Apa kamu tidak suka dengan potongan yang aku lakukan?" Si Garaki pun mengelak, dia cuman cemas akan sesuatu. Si Garaki menang hari ini cuman karena beruntung saja. Si Garaki cuman cemas apakah dia bisa menang di pertarungan selanjutnya. Apalagi umurnya sekarang sudah tidak muda lagi. Mendengar itu membuat Siti tertawa terbahak-bahak. Satu ini benar-benar sangat lucu. Itu membuat si Garaki bingung. Apa nih yang lucu, cok? Siti pun mengatakan, cemas. Jangan bohong, Om. Mungkin kau memang sedikit merasakan seperti itu. Tapi ya Om, saat kau bertarung, kau itu tersenyum tahu. Wah, mau bohong situ. Kau menyukainya bukan? Meninju, memukul, dan mengakhiri orang lain. Bertindak meremehkan orang lain sebagai sosok superior. Kau sebenarnya cuma orang mesum, Om. Alias dalam arti penyuka pertarungan. Tentu itu membuat si Garaki sedikit panik. Mengelak kalau dirinya tidak seperti itu. Dia hanya ingin bertarung untuk membiayai biaya kuliah anaknya. Ya, Om, iya, cenah kata Siti. Tapi 50.000 yen itu tidak cukup untuk biaya kuliah. Dengan penuh semangat, Siti akan mempromosikan si Garaki dengan baik. Mendengar itu dari Siti membuat si Garaki bertanya, memangnya kenapa wanita di depannya mau membantu dirinya? Pertanyaan dari si Garaki membuat Siti sejenak berpikir. Itu karena aku suka pria kuat. Semakin kuat akan semakin bagus. Si Garaki pun langsung bengong mendengar jawaban dari Siti. Siti lalu bertanya kepada si Garaki, kau itu seorang pria berkeluarga bukan Om? Dan tunanganmu itu bernama Tokiyoki. Dan namamu adalah Foyosato. Ini kenapa dirubah ya? Coba perasaan di awal itu Foyo Shigaraki, tapi sekarang kenapa Foyosato? Ya enaknya Shigaraki aja lah ya. Mendengar itu tentu membuat si Garaki cukup terkejut karena Siti mengetahui semua informasi tentangnya. Si Garaki pun menanyakan bagaimana Siti tahu tentang dirinya. Wajar saja kau mengganti namamu. Makanya aku tidak pernah mendengar nama itu. Ternyata itu si Garaki sendiri yang ganti, Jo. Nggak apa-apa ya. Siti lalu mengatakan, sang legenda hidup Yuki Oi. Dia memiliki rekor 50 kali kemenangan, tidak pernah kalah, dan hanya 1 kali seri. Satu-satunya orang yang pernah seri dengannya sebelum pensiun adalah Foyosato. Itu kau benar bukan Om? Tentu saja si Garaki sudah tidak dapat mengelak lagi. Tapi si Garaki mengungkapkan kalau itu sudah lama sekali. Apalagi itu cuma seri. Mendengar konfirmasi dari si Garaki membuat Siti semakin semangat. Sudah aku duga. Itu luar biasa. Kau benar-benar sangat luar biasa, Om. Kau bisa seri melawan Yuki Oi sebelum dia pensiun. Itu benar-benar gelo. Saking semangatnya Siti mencengkram kerah baju dari si Garaki. Dia berkata kepada si Garaki untuk tidak perlu khawatir. Pola pikir seorang om-om yang kuat tidak akan kalah dari siapapun. Dan dalam pertarungan kau dapat mencapai puncak. Siti benar-benar sangat percaya kepada si Garaki. Tentu perkataan dari Siti membuat si Garaki hanya terdiam dan juga terkejut. Tapi ngomong-ngomong, Siti telah menjadwalkan pertarungan si Garaki berikutnya. Tentu itu membuat si Garaki kaget karena waktu yang begitu cepat. Si Garaki pun menanyakan kapan waktu pertarungannya. Sambil mengambil handphonenya, Siti mengatakan, pertarungan hari ini serasa seperti pertandingan. Tapi pertarungan selanjutnya adalah yang benar-benar seperti kau. Ini adalah pertarungan sebenarnya. Siti pun bertanya kepada si Garaki apakah si Garaki mengerti apa yang sebenarnya dalam pertarungan. Tapi itu membuat si Garaki kebingungan. Siti pun sambil mengambil foto dari si Garaki mengungkapkan, dalam pertarungan tidak ada tanda dimulai.
Sambil merekam ke arah Shigaraki, Siti pun mengatakan kalau semua itu sudah dimulai. Benar saja, di belakang Shigaraki sudah ada seseorang yang akan menghantam kepalanya menggunakan gelas. Shigaraki tentu saja tidak tahu serangan kejutan itu. Alhasil Shigaraki pun telat menghindar, dan kepalanya pun harus merasakan rasanya kerasnya gelas. Dia pun sampai harus tersungkur jatuh dari kursinya. Orang yang menyerang Shigaraki pun langsung tertawa senang karena dia mendapatkan uang 100.000 yen dengan sangat mudah. Tapi ternyata tawanya harus berhenti karena Shigaraki masih belum kalah. Orang itu pun mengatakan, jadi Shigaraki masih hidup ya. Tapi terserahlah, karena hidupnya akan berakhir di sini. Namun Shigaraki tidak memperdulikan perkataan dari orang itu. Dia hanya terkejut karena mendapatkan serangan secara dadakan. Dia kemudian mencoba bertanya kepada Siti. Siti kemudian menjelaskan, inilah Kenko, di mana pertarungan yang adil itu akan dimulai dengan aba-aba. Tapi Kenko itu berbeda. Kenko dimulai dengan pengaturan situasi. Pertarungan sebelumnya adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana itu sangat familiar dengan Shigaraki. Tapi pertarungan kali ini memperbolehkan penyergapan. Dan juga barang-barang di sekitar mereka dapat digunakan sebagai senjata. Shigaraki pun yang kepalanya masih terus mengucurkan cairan merah masih kebingungan. Namun di saat Shigaraki mulai mengerti, tiba-tiba saja musuhnya sudah ada di belakang Shigaraki. Dia pun melemparkan pegangan gelas yang sebelumnya dihancurkan untuk menghantam kepala Shigaraki. Tapi sekarang Shigaraki mampu menghindari serangan dadakan seperti itu. Tapi akibat dari hantaman pria itu, Shigaraki masih belum bisa menjaga keseimbangannya. Orang itu pun mengatakan kepada Shigaraki untuk tidak memaksakan diri. Dia akan dengan senang hati menghabisi Shigaraki dengan mudah. Shigaraki di sana masih terus mengatur nafasnya untuk memulihkan dirinya. Siti pun mengatakan informasi kepada Shigaraki kalau musuhnya kali ini bernama Smoker. Seperti yang sudah terlihat, musuhnya kali ini memiliki badan yang kurus dan pendek. Sebagai petarung, dia benar-benar kroco. Jika ini pertarungan material arts, mungkin saja Shigaraki dapat mengalahkan Smoker hanya dalam waktu 10 detik. Tapi nyatanya sekarang kau sudah dalam kondisi terdesak. Itu karena Smoker lebih kuat dalam pertarungan. Dia bisa menyerang orang dari belakang dengan kekuatan penuh. Dia dapat dengan mudah melewati batas yang orang lain tidak ingin melakukan karena konsekuensinya. Smoker adalah salah satu petarung yang terkuat dalam Kenko. Smoker pun berterima kasih kepada Siti karena telah diperkenalkan. Dia kemudian mengatakan sesuatu kepada Shigaraki, hal yang paling dia sukai. Smoker tahu kalau Shigaraki merupakan mantan petarung MMA profesional. Dia pasti sudah berlatih dengan sangat keras. Sementara dirinya masih nyantai dengan para wanita. Sambil mengambil kursi yang berada di sampingnya, Smoker menambahkan, menghajar orang hebat seperti kalian dengan mudah adalah hal yang paling aku sukai. Smoker bahkan tidak akan puas untuk menghabisi Shigaraki. Dan dengan tanpa ragu, Smoker menghantam Shigaraki menggunakan kursi itu. Meskipun masih dapat menahan, tubuh Shigaraki kembali terhuyung. Sementara Siti merasa kalau pertarungannya sudah selesai. Dan dia merasa peraturannya terlalu sulit untuk Shigaraki. Tapi perkataan itu langsung terhenti tak kala dia melihat ke arah Shigaraki. Bukan hanya Siti yang terkejut, Smoker pun begitu heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Shigaraki. Melihat ekspresi wajah dari Shigaraki membuat Smoker semakin kesal. Dia pun menanyakan apa yang Shigaraki tertawakan. Dan kini kita diperlihatkan dengan ekspresi Shigaraki yang malah terlihat kesenangan. Dia pun menatap ke arah Smoker dengan tatapan mata seperti haus darah. Tapi kemudian Shigaraki meminta maaf kepada Smoker. Tentu apa yang dikatakan Shigaraki membuat Smoker semakin kesal. Kali ini Smoker benar-benar sangat ingin menghabisi Shigaraki. Shigaraki lalu mengatakan kalau dia tidak ada alasan tertawa.
Hanya saja dia mempertanyakan kebenaran dari peraturannya, di mana memperbolehkan penyergapan sekaligus menjadikan barang-barang di sekitar sebagai senjata. Smoker pun mengiyakan, lalu bertanya kenapa Shigaraki pun menanyakan itu. Shigaraki kemudian mengambil garpu sebagai contoh. Dia mengatakan jika saja Smoker menusuknya dari belakang menggunakan garpu, mungkin dia tidak akan bertahan. Mungkin saja jika Smoker tidak terlalu berhati-hati, Shigaraki dapat mati. Shigaraki kemudian menanyakan kenapa Smoker tidak menggunakan serangan terkuatnya. Dengan tatapan mata intimidasi serta sambil menjilat darah yang ada di lengannya, Shigaraki berkata kalau Smoker itu baik sekali. Tentu saja perkataan dari Shigaraki semakin membuat Smoker murka. Sementara dengan Siti yang melihat ekspresi dari Shigaraki membuat wajahnya memerah dan semakin jatuh cinta. Smoker pun sangat marah dan benar-benar akan menghabisi Shigaraki. Tapi Shigaraki tidak ingin menghadapi Smoker menggunakan senjata. Dia pun meletakkan garpu yang dipegangnya, lalu bersiap dengan kuda-kuda tinjunya. Mereka berdua pun kini sudah bersiap untuk mulai pertarungan dengan serius. Sementara dengan Siti dia menganalisis situasi, di mana Smoker kini memiliki senjata. Dan orang yang memiliki senjata akan sangat diuntungkan dalam pertarungan. Smoker pun mulai maju untuk menyerang Shigaraki. Tapi dengan sangat mudah Shigaraki menghindari serangan dari Smoker. Siti pun menganalisis senjata yang dipegang oleh Smoker, di mana senjata kaki rusak itu memiliki 3 kelemahan. Yang pertama adalah dari pegangannya. Karena itu dia tidak dapat memegang dengan kuat, yang membuat ayunan dari serangannya begitu lambat. Itulah kenapa Shigaraki dapat menghindari serangan Smoker dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah bahannya terlalu ringan. Walaupun dia menyerang dengan senjata, itu tidak akan ada gunanya jika kekuatannya tidak cukup kuat untuk melampaui pukulan tangan kosong. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah orang yang memegang senjata hanya akan menyerang dengan senjata itu. Jika tidak ada kemungkinan lain, akan sangat mudah melihat gerakan musuhnya. Tapi itu pun jika Shigaraki mengingat 3 poin itu. Untuk seseorang di level petarung, serangan Smoker itu terlalu mudah untuk dikonter. Dan benar saja, setelah berhasil menghindari seluruh serangan dari Smoker, Shigaraki pun mulai menyerang. Dia pun berhasil menghantam wajah Smoker dengan tinjuannya. Tinjuan itu terlalu kuat untuk ditahan oleh tubuh kecil milik Smoker. Tubuhnya pun sampai harus terlempar dengan sangat jauh. Dan dia harus merasakan rasa sakit patahnya tulang hidung miliknya. Tapi Shigaraki tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mulai berlari untuk mendekati tubuh Smoker yang sudah tidak berdaya. Tapi akhirnya Shigaraki dihentikan oleh Siti. Siti di sana mengatakan kalau Smoker sudah kehilangan niat untuk bertarung, maka dari itu pertarungan telah selesai. Dan pemenangnya adalah The Fighting Uncle. Kemenangan itu diperoleh hanya dalam waktu kurang dari 1 menit dan menggunakan teknik tinjuan strike. Tentu Shigaraki dibuat heran karena tiba-tiba saja pertarungan selesai. Siti mengungkapkan kalau hidung Smoker sudah patah. Terlebih lagi kini dia telah pingsan. Sekarang dia juga ketakutan dan sudah tidak punya niat untuk bertarung. Namun kini terlihat Smoker yang masih sadar. Dia pun begitu muak dengan semua yang dikatakan oleh Siti. Lalu Smoker perlahan-lahan mulai bangkit dan mengambil sesuatu yang berada di punggungnya. Sementara dengan Siti dia tidak sadar kalau sudah ada Smoker yang berlari ke arahnya. Tapi beruntungnya Shigaraki menyadari itu. Kemudian dia menarik tubuh Siti untuk menghindari serangan dari Smoker. Ternyata senjata yang digunakan Smoker adalah sebuah belati yang disembunyikannya. Tentu Siti menanyakan apa yang sedang Smoker lakukan. Di sana terlihat Smoker yang sudah tidak peduli dan hanya ingin menghabisi mereka berdua.
Siti pun mengatakan kalau membawa senjata tajam itu melanggar peraturan. Tapi di sana Smoker sudah tidak peduli sama sekali. Smoker mengatakan, siapa yang peduli dengan Kenko? Dia sekarang sudah dihina oleh Shigaraki. Dia benar-benar sangat ingin menghabisi Shigaraki. Siti pun menduga kalau Smoker kini sudah mengamuk. Jika memang itu yang Smoker inginkan, maka Siti akan melaporkan kepada kekuatan nasional. Tapi sebelum Siti melaporkannya, dia dihentikan oleh Shigaraki. Shigaraki meminta Siti untuk mundur. Shigaraki berniat untuk menghentikan Smoker. Siti pun tentu heran, jika saja Shigaraki melawan Smoker, bisa saja dia mati. Siti pun bertanya rencana seperti apa yang sebenarnya Shigaraki pikirkan. Terlebih lagi kini musuhnya menggunakan pisau. Siti pun berniat untuk menghentikan apa yang ingin dilakukan oleh Shigaraki. Lagian pertarungannya tidak akan menghasilkan uang untuknya. Tapi niat Siti langsung berubah saat dirinya menatap ke mata Shigaraki. Siti kali ini melihat Shigaraki yang sangat fokus. Ya karena didorong oleh rasa penasaran akan apa yang dilakukan oleh Shigaraki, Siti pun memilih untuk duduk dan menonton. Lalu kita diperlihatkan dengan Smoker. Di sana dia semakin murka karena Shigaraki terlihat meremehkannya. Smoker pun mulai maju untuk menghabisi Shigaraki. Shigaraki kali ini benar-benar menghadapi ancaman yang tinggi. Bahkan seorang amatir yang memegang pisau itu bisa melancarkan serangan fatal. Jika kalian berhadapan dengan musuh yang memegang pisau, lebih baik kalian lari. Ya sekitar 90% lah kaliannya langsung almarhum lah begitu. Sementara terlihat Siti, dia masih meminum jus miliknya. Dia memikirkan ancaman lain dari senjata yang dipegang oleh Smoker, di mana seseorang yang memegang pisau akan memiliki jangkauan serangan yang lebih jauh. Bahkan jika lawannya ingin menyerang balik, itu akan percuma saja karena serangannya tidak akan sampai pada orang itu. Tapi yang terpenting, jangan pernah berpikir untuk bertukar serangan dengan seorang yang memegang pisau. Ya sudah pastilah kamu tidak akan bisa menahan serangannya walaupun sekali, coy. Rasanya itu seperti menghadapi petinju yang lebih tinggi, di mana hanya kamu yang tidak bisa melancarkan serangan. Lalu Siti di sana berpikir hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Tapi dia masih penasaran dengan apa yang ingin dilakukan oleh Shigaraki. Smoker pun terus mendominasi pertarungan dengan menggunakan pisaunya. Sementara dengan Shigaraki, dia masih terus menganalisis situasi untuk melancarkan serangan yang tepat. Tapi pada akhirnya Shigaraki mendapatkan sebuah celah, di mana Shigaraki berhasil mendapatkan tendangan depan ke perut Smoker. Tendangan itu pun begitu telak mendarat di perutnya. Smoker pun sampai-sampai harus memuntahkan cairan merah. Mendapati lawannya yang mulai goyah, Shigaraki pun akan mulai menyerang. Pada akhirnya Shigaraki berhasil mengalahkan Smoker. Lalu kita diperlihatkan dengan ekspresi dari Siti yang terlihat begitu sumringah dengan apa yang telah dilakukan oleh Shigaraki. Di mana pertama-tama Shigaraki melakukan tendangan depan. Tendangan depan yang dilakukan oleh Shigaraki bukanlah tendangan depan biasa, yang mana biasanya tendangan depan itu digunakan untuk mendorong lawan ke belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh Shigaraki benar-benar berbeda. Shigaraki mendaratkan tendangan depannya itu tepat ke hulu hati musuhnya. Tendangan depan miliknya benar-benar sangat merusak. Setelah tendangan itu disusul serangan selanjutnya oleh Shigaraki menggunakan lututnya yang begitu mantap menurut Siti. Siti pun semakin jatuh cinta dengan kemampuan dari Shigaraki. Dia pun bertanya-tanya di manakah si Om ini berlatih, atau mungkin ini adalah bakat alami darinya. Tapi lamunannya harus terhenti saat Shigaraki memanggil namanya. Terlebih gini sudah ada pegawai restoran yang menyadari pertarungan mereka.
Siti pun lalu membawa Shigaraki untuk segera pergi dari sana. Shigaraki pun sempat heran kenapa Siti tidak mau bertanggung jawab. Kemudian dengan tersenyum Siti bertanya kepada Shigaraki apakah dirinya ini ingin tertangkap. Di perjalanan Siti pun menjelaskan kepada Shigaraki jika mereka tetap di sana maka mereka akan ditangkap oleh posisi. Soalnya mereka tidak mendapatkan izin dari restoran untuk bertarung. Tentu saja Shigaraki langsung terkejut. Tapi ya mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Jika hanya pertarungan kecil, manajemen Kenko bisa memediasinya, tapi tidak dengan polisi. Sudah begitu banyak petarung yang tertangkap akibat hal itu. Di sana Shigaraki pun berpikir apa yang akan dikatakan oleh Haruka jika dirinya tertangkap. Tapi Siti begitu terkejut saat dia melihat notifikasi di HP-nya. Dia pun langsung meminta Shigaraki untuk melihatnya. Yang benar saja kini Shigaraki telah berada di peringkat ke-100. Siti pun sangat senang karena Shigaraki kini telah masuk rank. Sementara Shigaraki yang ya kebingungan ya terima-terima aja lah ya mau bagaimana. Siti pun dengan penuh semangat mengajak Shigaraki untuk mengincar ranking 1. Shigaraki pun sempat menolak karena peringkatnya sekarang adalah peringkat 100, sementara yang diincar adalah peringkat 1 itu benar-benar sangat jauh. Terlebih lagi yang ia utamakan sekarang adalah bagaimana cara untuk mengumpulkan uang sebesar 3 juta yen dengan cepat. Shigaraki pun berkata kalau dirinya tidak peduli dengan ranking itu. Ya tentu saja Siti langsung tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Shigaraki. Benar-benar om pembohong. Karena Siti sudah pernah bilang kalau om-om di depannya adalah seorang petarung. Dirinya ini lebih cocok untuk berkelahi daripada material art. Siti pun tidak ingin Shigaraki mengatakan hal kecil seperti 3 juta yen. Pertarungan untuk peringkat pertama itu melibatkan miliaran yen. Bahkan Shigaraki dengan sangat mudah bisa merubah hidupnya. Siti pun kembali mengajak Shigaraki untuk mencapai peringkat teratas di Kenko. Kemudian dia menarik tangan Shigaraki ke arahnya. Dan dengan nada sedikit menggoda, Siti berkata untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan Smoker dan masuk jajaran top 100, Shigaraki pun meraih kemenangan beruntun. Seperti contohnya melawan Koga rank ke-99, lalu seorang pria berjulukan Protein Man berranking ke-88. Bahkan seorang pria berperingkat ke-50 pun dilibas habis oleh Shigaraki. Setelah berjuang keras, Shigaraki pun akhirnya berhasil mengumpulkan uang sebesar 1 juta yen. Dia pun bertemu dengan mantan istrinya di suatu restoran. Tentu mantan istri Shigaraki cukup terkejut melihat jumlah yang diberikan oleh Shigaraki. Apalagi Shigaraki hanya bekerja sebagai pengantar makanan. Melihat ekspresi terkejut dari mantan istrinya, dia pun tersenyum. Shigaraki hanya ingin mantan istrinya itu menggunakan uang itu untuk biaya kuliah Haruka. Sementara dengan mantan istrinya dia masih merasakan curiga pada Shigaraki. Dia pun menyangka kalau Shigaraki telah melakukan pekerjaan ilegal. Atau mungkin saja Shigaraki telah melakukan kriminalitas. Tentu mendengar kecurigaan dari mantan istrinya membuat Shigaraki sedikit panik. Dia beralasan kalau dirinya telah membantu bisnis kawannya. Mendengar kalau Shigaraki tidak melakukan hal-hal kriminalitas atau hal-hal yang membahayakan membuat mantan istrinya sedikit lega. Tapi tetap saja mantan istri dari Shigaraki ini khawatir. Dia berpesan kepada Shigaraki untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Apalagi hal-hal yang dilakukannya bisa membuat Haruka menjadi khawatir. Shigaraki dengan tersenyum, dia mengiyakan apa yang dipesankan oleh mantan istrinya. Lalu beberapa saat kemudian, kini Shigaraki telah bertarung kembali. Shigaraki pun mendapatkan pukuman mentah tepat ke wajahnya, yang sampai membuat hidungnya berdarah. Tentu saja kejadian itu membuat Siti sedikit panik. Terlebih lagi pukulan itu mampu membuat Shigaraki tumbang. Di sana Siti bergumam, melawan mantan juara tinju internasional mungkin itu terlalu cepat.
Namun akibat lamunannya itu, dia tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh Shigaraki. Di mana kini Shigaraki yang berada di posisi bawah telah mengaitkan kakinya ke kaki lawannya. Teknik itu pun berhasil menjatuhkan mantan petinju profesional. Siti yang baru sadar, dia pun langsung tahu teknik apa yang sedang dilakukan oleh Shigaraki. Teknik itu bernama single leg X. Lalu Shigaraki memberikan gerakan lanjutan bernama kuncian Achilles. Alhasil kuncian itu langsung membuat pria menjadi lawan Shigaraki berteriak kesakitan. Siti pun yang melihat itu juga ikut prihatin terhadap musuh dari Shigaraki. Pasti dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Siti di sana tidak menyangka kalau Shigaraki juga dapat melakukan teknik Jujutsu. Pria di depannya ini benar-benar sangat kuat. Pada akhirnya musuh dari Shigaraki pun menyerah karena tidak kuat menahan rasa sakit itu. Siti pun kemudian mengumumkan pertarungan yang dimenangkan oleh Shigaraki. Sementara dengan pria yang menjadi lawan Shigaraki, dia masih memegangi kakinya karena rasanya mau patah. Siti pun mengucapkan selamat kepada Shigaraki karena dirinya kini telah mencapai peringkat ke-29 di Kenko. Karena terlalu senang, Siti pun sangat ingin mencium Shigaraki. Tapi tentu saja Shigaraki menolaknya. Lalu Shigaraki berkomentar tentang pakaian yang dikenakan oleh Siti, karena itu bisa menarik perhatian dari polisi. Tapi Siti mengelak karena orang-orang pasti menyangka kalau mereka adalah ayah dan anak. Siti pun hanya berpesan kepada Shigaraki untuk tidak bertindak mencurigakan. Ya tentu saja Shigaraki tidak akan melakukan itu. Siti pun kemudian sedikit menggoda Shigaraki. Jika ingin melakukan hal-hal yang mencurigakan itu juga tidak masalah. Tapi Shigaraki tidak ingin membahas itu dan dia hanya ingin membahas pertandingan selanjutnya. Tapi di sana Siti pun berkata kalau dirinya ini serius mengatakan itu. Siti benar-benar jatuh cinta dengan kekuatan Shigaraki. Shigaraki pun hanya terdiam mendengar perkataan dari Siti. Siti kemudian mengajak Shigaraki untuk mengincar juara Kenko. Mendengarkan ajakan dari Siti membuat Shigaraki berpikir tentang perkataan mantan istrinya, di mana mantan istrinya berpesan kepada Shigaraki untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Apalagi hal yang akan dilakukannya membuat Haruka khawatir. Mengingat pesan itu dari mantan istrinya membuat Shigaraki berkata kepada Siti, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku hanya mau menghasilkan 3 juta yen saja. Hanya itu, aku tidak mengincar kejuaraan sama sekali. Perkataan dari Shigaraki langsung membuat Siti terdiam. Dia pun kemudian menatap tajam ke arah Shigaraki. Sambil memalingkan wajah, Siti berkata, kalau begitu, ayo kita bicarakan tentang pertandingan selanjutnya. Karena Shigaraki terlalu kuat, itu membuat Siti kesulitan mengatur pertandingannya. Siti pun lalu menanyakan apakah tidak masalah bila dirinya mencarikan lawan yang cukup sulit untuk Shigaraki. Mendengar itu dari Siti, Shigaraki pun tidak masalah. Akhirnya Siti pun berhasil mengatur pertandingan selanjutnya. Kemudian Siti membalikkan badan dan menunjukkan siapa yang akan menjadi lawan Shigaraki. Dia pun menunjukkan handphonenya dan memperlihatkan 2 orang pria di sana. Tentu Shigaraki sedikit bingung siapakah yang akan menjadi lawannya. Karena di foto itu yang terlihat ada 2 orang pria. Siti pun kemudian tertawa dan minta maaf. Dia pun meralat perkataannya bahwa yang akan menjadi lawan Shigaraki selanjutnya bukan orang itu, melainkan mereka. Yang berarti itu adalah pertarungan 2 versus 1. Siti pun kembali menjelaskan kalau mereka bukan preman biasa. Mereka memiliki peringkat di Kenko, yang berarti mereka adalah lawan yang cukup kuat untuk Shigaraki. Sementara Shigaraki dia masih terlihat dengan ekspresi konyolnya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau akan melawan 2 orang sekaligus kali ini. Namun ternyata itu merupakan rencana dari Siti yang akan membuat Shigaraki kalah pada pertandingan selanjutnya. Siti pun berniat untuk membuat Shigaraki frustasi sehingga dirinya tidak dapat berhenti. Dia sekali lagi meminta maaf karena ini adalah pengkhianatan yang dilahirkan oleh cinta.
Lalu Shin berpindah ke suatu tempat, di mana memperlihatkan seorang pria yang sedang memohon kepada pria yang duduk di depannya. Pria itu bernama Kingu. Ternyata orang yang berbicara itu mewakili orang-orang yang berada di belakangnya. Dia meminta Kingu untuk mengasihani mereka semua. Sementara dengan Kingu, dia menatap tajam ke arah layar handphonenya. Sementara pria yang berbicara dengan Kingu masih terus mencari alasan untuk dimaafkan. Tentu saja hal itu membuat Kingu sedikit muak dan memintanya untuk diam. Kingu kemudian berkata kalau masalah ini tidak perlu diperdebatkan. Lalu dia menawarkan apakah mereka ingin menyelesaikannya dengan pertarungan, di mana kini sudah ada dua pria yang berada di belakang Kingu. Dua pria itu sama persis seperti yang ditunjukkan oleh Siti kepada Shigaraki. Kingu di sana berkata kepada pria berbaju kuning jika mereka bisa mengalahkan anak buahnya, maka dia akan membiarkannya pergi. Namun ada salah satu orang yang mengenali siapa mereka berdua. Mereka berdua memiliki julukan Bone Brothers. Bocil itu menjelaskan kalau mereka berdua sangat terkenal di Kenko. Sementara dengan pria di belakangnya, dia memang pernah mendengar tentang Kenko. Bocil itu kembali menjelaskan kalau Bone Brothers bertarung sebagai tim, di mana masing-masing dari mereka memiliki kemampuan tingkat tinggi. Mereka berdua benar-benar tidak terkalahkan. Bahkan mereka meraih kemenangan secara beruntun. Bocil itu menjelaskan dengan penuh semangat sampai membuat teman-temannya terbengong. Pria baju kuning pun memutuskan untuk tidak bertarung melawan Bone Brothers. Tapi di sana Kingu tidak menginginkan satu orang itu. Dia berkata kalau mereka semua yang akan melawan Bone Brothers. Sontak perkataan itu membuat pria baju kuning dan semua rekan-rekannya sangat terkejut. Sementara Bone Brothers menganggap 2 lawan 10 ini adalah pertarungan yang menarik. Kemudian King mempertanyakan apakah mereka berdua tidak masalah. Ya tentu saja mereka awalnya sedikit protes kepada Kingu, di mana mereka hanya berdua orang melawan 10 orang. Apakah Kingu berniat untuk menghabisi mereka berdua? Sementara pria baju kuning dan rekan-rekannya sedikit berpikir. Mereka pun setuju kalau akan menghadapi Bones Brothers kali ini. Tapi ternyata Bones Brothers yang mendengar itu langsung mulai menyerang. Untuk memudahkan penyebutannya, kita sebut saja mereka berdua antara Acil yang berbaju merah dan Acul yang berbaju biru. Acil pun langsung maju dan menghantam wajah dari pria berbaju kuning. Satu hantaman itu sudah cukup untuk menumbangkan pria itu. Melihat kekuatan sesungguhnya dari Bones Brothers membuat semua orang gentar. Bocil pun kemudian menyalahkan Bones Brothers karena pertarungannya belum dimulai. Tapi ternyata dia malah mendapatkan tendangan dari Acul. Acul pun berkata apakah dirinya ini sudah bodoh. Dalam pertarungan jalanan tidak ada apa-apa untuk dimulai. Sementara dengan pria besar mencoba menenangkan rekan-rekannya karena kini mereka telah menang jumlah. Dia pun lalu memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mengepung mereka berdua. Tapi alhasil itu tetap saja tidak merubah situasi, di mana mereka hanya menjadi samsak bagi Bones Brothers. Namun ada suatu celah di mana salah satu pria berhasil memegang tubuh dari Acil. Namun anehnya di sana Acil malah menunduk. Dan ternyata di sana Acil melakukan tendangan kepada orang yang memegang Acil. Acil yang merasa serangannya ini sedikit berlebihan, sedikit khawatir. Tapi Acil menyangka kalau mungkin saja pria itu kini sudah mati. Kengerian dari Bones Brothers serta kemampuan masing-masing mereka membuat semua orang merinding. Bones Brothers pun menatap mereka semua dan memintanya untuk menyerah. Jika mereka masih ingin bertarung, maka Bones Brothers siap meladeninya. Tentu hanya ditatap seperti itu oleh Bones Brothers membuat semua orang ketakutan. Ditambah lagi Bones Brothers yang menghajar 7 rekan mereka dengan sangat mudah. Setelah berhasil membuat musuh-musuhnya menyerah, Acil dan Acul pun menghampiri Kingu.
Acil pun bertanya sebenarnya apa yang sedang Kingu tonton. Tapi setelah melihat apa yang sedang Kingu tonton buat Acil terkejut. Di mana Kingu sedang menonton Kenkau yang memperlihatkan pertarungan antara Shigaraki. Serta kini mereka mengetahui tentang kemenangan beruntun dari Shigaraki. Namun Acil di sana masih meremehkan Shigaraki yang kemampuannya masih lemah. Sementara dengan Acil di sana bertanya-tanya siapa sebenarnya bapak-bapak tua itu. Di sana Kingu mengiyakan kalau orang itu adalah bapak tua biasa. Acul pun berpendapat kalau Om itu bisa sedikit bertarung. Mungkin saja dia pernah bertarung di MMA. Tapi menurut Acil kemampuannya itu masih biasa saja dan gak ada yang spesial. Namun mereka berdua tiba-tiba saja dikejutkan dengan Kingu yang membanting handphonenya. Bukan hanya dibanting, Kingu pun menghancurkan handphone miliknya. Dia pun tidak masalah dengan pria itu, namun yang menjadi masalah, kenapa di sana ada Siti? Nampaknya Kingu mengenal Siti. Dia pun bertanya-tanya apa yang spesial dari orang yang dibawanya. Tentu saja mendengar nama Siti yang disebut oleh Kingu membuat Bones Brother terkejut. Lalu Kingu mengatakan kepada Bronze Brother kalau mereka akan segera melawan orang tua itu. Tentu perkataan itu membuat Bones Brother terkejut. Tapi Kingu akan memberikan sebuah bonus spesial pada mereka jika mereka berhasil mengalahkannya. Tentu saja itu membuat Bones Brother langsung bersemangat. Namun ada syarat yang harus Bones Brother lakukan. Tentu saja itu membuat mereka berdua kembali terdiam. Dengan tatapan tajam, Kingu meminta kepada Bones Brother untuk menghabisi Shigaraki.